diaktifkan DHCP nya, default gateway-nya diisi yang tadi 192.168.1.1. Nah, start IP address-nya ini kita mulai dari 3. Setelah itu kita save aja. Oke, setelah di save langsung saja masuk ke bagian device-nya, kita masuk ke bagian desktop, IP configuration. Ini kan yang tadinya static, kita ubah saja langsung menjadi DHCP. Kita lihat. Nah, tadi kan start IP-nya dari 3, ini 13 udah bener. Terus untuk gateway-nya kan tadi 11 ya, 11 udah bener. Oke, kita cek yang lainnya apakah udah bener juga. Nah, 1411, oke bener. Dan ini 1511. Oke, jadi jaringan pertama ini sudah dinamis ya. Jadi ketika ada device baru yang masuk ke ada device baru yang terkoneksi, kita tidak perlu membuat IP-nya lagi, tidak perlu membuat IP sendiri. Jadi nanti sudah otomatis dibuatkan IP-nya kayak gitu. Itu fungsi jaringan dinamis. Nah, ini kita lakukan semuanya untuk jaringan kedua dan jaringan ketiga. 168.22 gateway-nya 92.68.21. Oke, masuk ke service DHCP, aktifkan, gateway-nya diisi, start IP 3. Oke, kemudian kita save. Nah, kita ubah di sininya jadi DHCP semuanya. Oke, setelah itu berlanjut ke server ketiga ini, start IP 192.168.31.32, gateway-nya 31. Setelah itu masuk ke service DHCP, aktifkan, gateway-nya nyalakan. Ini enggak usah. Nah, start IP dari 3 kita save. Oke, kita cek 3331. Oke, sudah benar. Nah, kalau begitu ini tiap-tiap jaringan sudah berbentuk dinamis. Jadi jaringan pertama, jaringan kedua, dan jaringan ketiga itu sudah dinamis. Lalu kita uji coba ya, kirim pesan ke PC 2 lewat PC 3 pilot. Kenapa? Karena kita belum menentukan alamat masing-masing jaringan. Jadi jaringan pertama ini kita belum tahu alamat jaringan kedua dan jaringan ketiga. Jadi ini masih bingung. Nah, permasalahannya itu berada di router ini. Untuk bisa mengirimkan informasi, untuk bisa saling terkoneksi, kita harus mengatur terlebih dahulu routing statiknya. Oke, dilihat di sini ya. Jadi lihat pada router ini kita masuk ke bagian routing statik. Nah, network ini tuh ada network max sama nexhub. Untuk network ini tuh alamat yang ingin kita tuju, alamat jaringan yang ingin kita tuju. Jadi kan ini kan tadi di jaringan pertama ini yang ingin ditujukan jaringan kedua dan jaringan ketiga. Lalu masukkan saja alamat jaringan kedua dan jaringan ketiga di sini. Jadi ditambahkan gitu alamatnya biar jaringan pertama itu tahu mau mengirimkan pesan kemana, seperti itu. Kita masukkan saja alamatnya 192.168.20. ini kan alamat jaringan kedua. Lalu untuk maxnya 255.255.255.0. Nah, nexhub itu apa? Nexhub itu kalau gampangnya, bahasaku itu gampangnya untuk dipahami itu, nexhub itu seperti gerbang gitu, gerbang penghubung. Nah, dari jaringan pertama menuju ke jaringan 2 dan 3 itu kan harus melewati router ini ya.
Nah, router ini tuh kan ada gerbangnya. Gerbangnya itu berada di ini. Gerbang jaringan pertama. Supaya bisa masuk ke jaringan 2 dan 3 pasti harus melewati serial 3 ini. Nah, itu yang dinamakan next hop. Jadi yang perlu kita isi di tadi routing statik yang next hopnya itu yaitu IP pada serial 3 nya ini. Jadi kita tinggal isikan saja IP nya ini pada next hopnya tadi. Oke, kita tambahkan langsung. Nah, setelah ditambahkan ini alamat pada jaringan kedua sudah diketahui oleh jaringan pertama, dan hal ini juga kita perlu lakukan pada jaringan ketiga supaya jaringan pertama juga bisa terkoneksi dengan jaringan ketiga kayak gitu. Jadi kita ubah saja alamat networknya. Untuk sama next hopnya nggak usah karena masih sama, kita lewat satu gerbang ini saja seperti itu. Kalau kita tambahkan, setelah kita tambahkan ini jaringan pertama dan jaringan pertama sudah terkoneksi dengan jaringan kedua dan jaringan ketiga, tetapi jaringan kedua dan jaringan ketiga belum bisa terkoneksi dengan jaringan pertama. Kenapa? Karena seperti tadi belum memiliki alamat jaringan pertama. Oleh karena itu kita atur routing statiknya sama seperti tadi. Nah, di sini kita masukkan alamat jaringan pertama. Setelah itu kita masukkan maxnya, lalu kita masukkan next hopnya. Nah, kalau tadi kan jaringan pertama ingin masuk ke jaringan 2 dan 3 itu kan melewati gerbang ini serial 3. Berarti kebalikannya, kalau jaringan kedua dan 3 ingin masuk jaringan pertama harus melewati gerbang serial 2. Nah, gerbang serial 2 itu IP addressnya sekian. Kita masukkan saja ke dalam next hopnya. Add. Oke. Nah, ini yang perlu kita tambahkan hanya satu saja. Beda dengan yang tadi itu kan kita tambahkan 2 karena ada 2 jaringan yang ingin kita tuju. Nah, kali ini cuma satu saja yang ingin kita tuju, jadi kita tambahkan satu saja. Oke, setelah kita atur routing statiknya, kita uji coba lagi apakah bisa dalam mengirimkan pesan PC2 ke PC3. Violet. Kenapa violet? Itu biasa kalau di jaringan itu pasti pertama kali mengirimkan pesan itu mesti violet, tapi kita uji coba yang kedua. Nah, sukses. Itu tandanya sudah terhubung. Kita coba jaringan pertama dengan jaringan ketiga. Violet ya, PC1 ke PC6. Kita uji coba lagi PC1 ke PC6. Oke, sukses. Lalu kita uji coba PC2 ke jaringan 2 ke jaringan ketiga. Violet ya, kita uji coba lagi. Oke, sukses. Jadi seperti itu cara membuat routing statik dengan jaringan dinamis. Oke, mungkin bisa saya rangkum singkat ya, rangkum dengan cepat bagaimana cara membuat routing statik dengan jaringan dinamis. Jadi langkah pertama yaitu berdoa. Jadi apapun yang ingin kalian lakukan, teman-teman lakukan, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Lalu langkah selanjutnya, siapkan alat-alat dan bahannya, server, switch, router, dan juga device-nya. Itu perlu kalian siapkan. Setelah itu, setelah disiapkan, jangan lupa koneksikan masing-masing alat-alat dan bahan tersebut. Untuk server, device, switch, dan router itu bisa menggunakan kabel Copper Strike Through, tapi untuk router ke router kita menggunakan kabel serial DCE. Nah, untuk menghubungkan router dengan router, jangan lupa serialnya itu serial 2 ke serial 3 ataupun serial 3 ke serial 2. Jangan sama dengan serial 2 ke serial 2, nanti nggak bisa terhubung. Seperti itu. Nah, setelah menghubungkan kabel,
kita atur terlebih dahulu IP pada routernya, baik itu IP untuk ini fast Ethernet, IP fast Ethernet maupun IP serial kayak gitu. Jadi setelah mengatur IP pada routernya, kita masuk ke servernya. Di server ini kita juga mengatur IP-nya dan juga default gateway-nya. Nah, setelah mengatur IP dan juga gateway-nya, langsung masuk ke bagian tab service, bagian DHCP. Nah, setelah itu jangan lupa diaktifkan DHCP-nya, kemudian diisikan gateway-nya tadi. Dan untuk start IP-nya itu dimulai dari 3. Setelah itu di save aja. Nah, setelah servernya ini tersetting tersetting yang ingin kita mau seperti tadi, itu kita langsung saja masuk ke bagian device, langsung masuk ke desktop ini, IP configuration. Yang tadinya itu static kita ubah aja langsung menjadi DHCP. Jadi otomatis akan mengambil IP dari server. Jadi nanti IP-nya itu akan otomatis terisi sendiri seperti itu. Nah, itu langkah dalam membuat jaringan menjadi dinamis. Kemudian supaya jaringan antar jaringan itu bisa saling berkirim pesan, saling terkoneksi, kita harus mengatur terlebih dahulu routing statiknya. Di dalam routing statik ini kita harus daftarkan terlebih dahulu alamatnya tadi ya, alamat masing-masing jaringan supaya bisa terkoneksi. Nah, untuk next hop-nya ini tuh tadi lebih mudahnya itu kita menyebut sebagai gerbang. Jadi untuk jaringan pertama supaya bisa masuk ke jaringan 2 dan 3 harus melewati gerbang 3 ini, gerbang serial 3. Lalu untuk jaringan 2 dan 3 harus melewati gerbang serial 2 ini. Jadi next hop-nya itu IP serial 2 ini dan juga IP serial 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan dan juga menyimak video tutorial kali ini. Semoga video tutorial yang kali ini saya berikan dapat membantu permasalahan yang teman-teman hadapi saat ini, dan juga semoga ilmu yang saya berikan kali ini bisa diberikan kepada teman-teman yang teman-teman miliki di sana. Oke, cukup sekian tutorial video kali ini sampai di sini. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.